Bruno Paraiba 1 gol, Jefferson Silva 1 assist menjadi headline manis bagi Persebaya Surabaya pada pekan ke-18 Super League. Dua pemain asing anyar itu langsung gacor di laga debut dan membawa Green Force menang meyakinkan 3-0 atas PSIM Yogyakarta di Stadion Sultan Agung Bantul. Kemenangan tersebut terasa spesial karena lahir dari kontribusi nyata rekrutan baru Persebaya Surabaya. Bruno Paraiba mencetak gol penting, sementara Jefferson Silva menyumbang assist krusial dari sektor fullback kiri yang selama ini kerap jadi sorotan. Bruno Paraiba mencuri perhatian meski hanya bermain selama 18 menit. Masuk sebagai pemain pengganti, striker asing anyar Persebaya Surabaya itu langsung memberi dampak besar di lini depan. Tidak hanya tajam, Bruno Paraiba juga tampil rapi dalam distribusi bola. Akurasi umpan mencapai 100% dari 3 percobaan, sebuah angka impresif untuk pemain yang baru menjalani debut. Gol Bruno Paraiba tidak lepas dari peran Jefferson Silva yang tampil solid sepanjang laga. Pemain asing baru Persebaya Surabaya itu bermain penuh selama 90 menit dan menunjukkan konsistensi di sisi kiri pertahanan. Jefferson Silva mencatatkan 1 assist yang berujung gol Bruno Paraiba. Umpan silang akuratnya menjadi bukti kualitas dan visi bermain yang dibutuhkan Persebaya Surabaya di sektor bek sayap. Kontribusi Jefferson Silva tidak hanya terlihat saat menyerang. Ia aktif memenangi duel udara dan mencatat 1 umpan kepala penting dalam fase bertahan maupun transisi. Kemenangan ini membuat Persebaya Surabaya membawa pulang 3 poin berharga dari Bantul. Green Force tetap berada di posisi ke-6 klasemen sementara Super League dengan koleksi 31 poin. Meski menang telak, Bernardo Tavares menilai Persebaya Surabaya seharusnya bisa mencetak lebih banyak gol. Ia melihat beberapa peluang emas gagal dimanfaatkan secara maksimal. Namun pelatih asal Portugal tersebut tetap mengingatkan timnya untuk menjaga sikap. Ia meminta seluruh pemain tetap rendah hati dalam situasi apapun. Debut gacor Bruno Paraiba dan Jefferson Silva menjadi kredit tersendiri bagi Bernardo Tavares. Keputusan memasukkan pemain di waktu yang tepat serta scouting transfer yang cermat mulai menunjukkan hasil. Kemenangan atas PSIM Yogyakarta memberi suntikan kepercayaan diri bagi Persebaya Surabaya menatap laga berikutnya. Taktik cerdas Tavares kalahkan PSIM. Bruno Paraiba langsung mencuri perhatian pada laga debutnya bersama Persebaya Surabaya saat menundukkan PSIM Yogyakarta dengan skor telak 3-0 di Stadion Sultan Agung. Masuk dari bangku cadangan, penyerang asal Brasil itu mencetak gol hanya beberapa menit setelah berada di lapan. Paulo Domingos Gali da Costa Freitas mencatatkan namanya di papan skor setelah memaksimalkan assist Bruno Moreira Soares dan membawa Persebaya Surabaya unggul 1-0. Gol tersebut membuat permainan Persebaya Surabaya semakin percaya diri dan menguasai tempo. Debut manis Bruno Paraiba menjadi sorotan utama dalam pertandingan ini. Masuk sebagai pemain pengganti, ia langsung memberikan kontribusi nyata dan menjawab kepercayaan tim pelatih Persebaya. Selain Bruno Paraiba, penampilan solid lini tengah dan belakang Persebaya Surabaya juga patut mendapat apresiasi. Hernando Ari Sutaryadi dan rekan-rekannya tampil disiplin serta mampu meredam tekanan PSIM sepanjang laga. Hasil ini menjadi modal penting bagi Persebaya Surabaya untuk menjaga momentum di kompetisi Super League musim ini. Sementara bagi PSIM Yogyakarta, kekalahan telak di kandang sendiri menjadi pekerjaan rumah besar untuk segera berbenah di laga-laga berikutnya. Tumbas bakal jadi lawan berat Persebaya. Kabar mantan pemain Persebaya Surabaya kembali menyita perhatian publik sepak bola nasional. Rumor Dejan Tumbas ke Persis Solo dan kepindahan Diego Mauricio ke Liga India menjadi topik hangat jelang bergulirnya putaran kedua Super League 2025-2026.
Persebaya Surabaya sendiri memasuki fase baru dengan perubahan besar di dalam skuad. Sejumlah pemain dilepas, pelatih berganti, dan rekrutan asing mulai diperkenalkan untuk memperkuat tim. Di tengah perombakan itu, kabar mantan pemain Persebaya Surabaya justru tak kalah menarik disorot. Dua nama asing, Diego Mauricio dan Dejan Tumbas, kini menjadi perbincangan karena arah karier mereka selanjutnya. Diego Mauricio dipastikan sudah resmi meninggalkan Persebaya Surabaya pada Januari 2026. Striker asal Brasil itu bergabung dengan Intercashi, klub promosi di kompetisi Indian Super League. Kepindahan Diego menutup kiprahnya yang terbilang singkat bersama Green Force. Dalam 7 pertandingan resmi, ia gagal mencatatkan gol maupun assist untuk tim kebanggaan Surabaya. Tak lama setelah dilepas, Dejan langsung dikaitkan dengan Persis Solo. Klub tersebut memang dikenal aktif mendatangkan pemain asal Balkan dalam beberapa musim terakhir. Rumor semakin menguat setelah Persis sebelumnya merekrut Kadek Raditya dari Persebaya Surabaya. Kedekatan relasi antar kedua klub membuat spekulasi transfer ini makin menarik. Jika resmi bergabung dengan Persis Solo, Dejan diprediksi langsung menambah kekuatan lini tengah. Pengalamannya di putaran pertama Super League menjadi modal penting bagi klub asal Jawa Tengah tersebut. Menanti permainan pemain baru 13 miliar Bernardo Tavares. Total belanja tembus 13,91 miliar menjadi penanda keseriusan Bernardo Tavares mereset skuad Persebaya Surabaya di putaran kedua Super League 2025-2026. Langkah agresif ini diambil untuk memperkuat kedalaman tim sekaligus meningkatkan daya saing Green Force saat kompetisi kembali bergulir. Pedro Matos menjadi pemain asing keempat era Bernardo Tavares pada paruh kedua musim ini. Kehadirannya langsung memunculkan sorotan karena membuat komposisi pemain asing Persebaya Surabaya berada dalam kondisi over kuota. Berdasarkan rekam jejaknya bersama Semen Padang, Pedro dikenal sebagai gelandang pengatur tempo permainan. Ia memiliki kemampuan distribusi bola yang rapi serta kecerdasan membaca situasi di lapangan. Nilai pasar Pedro saat ini mencapai 2,17 miliar, menjadikannya rekrutan strategis dari sisi kualitas dan investasi. Pada putaran pertama Super League 2025-2026, ia mencatatkan 15 penampilan bersama Semen Padang. Masuknya sejumlah pemain baru menjadi perhatian utama tim pelatih. Proses adaptasi dan pemahaman karakter pemain harus dipercepat agar performa tim tidak mengalami penurunan.